Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali lagi belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat memahami keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Dengan mengamati dan mempraktikkan, anak-anak dapat memahami dasar gerak tari daerah dengan benar. Baik anak-anak, mari kita perhatikan penjelasan Pak Guru. Apakah anak-anak masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang anak-anak ingat dalam pawai budaya tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, baik kita pelajari tentang suku Minang bersama-sama. Sebagai warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Berarti anak-anak harus bisa menghargai dan menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, mari kita baca teks bacaan berikut yang berjudul Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanda kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjang. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Kita lanjutkan bacaannya ya anak-anak. Suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian. Di antaranya tari Pasambahan,
dan tari piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itulah cerita tentang suku Minang. Nah, anak-anak nanti bisa membacanya kembali sampai memahami tentang suku Minang ini. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Baik anak-anakku, setelah anak-anak membaca bacaan yang berjudul Suku Minang, mari anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi ini. Nah, silahkan anak-anak bisa mengerjakan soal ini di rumah. Kerjakan dengan teliti dan menulisnya harus rapi agar dapat dipahami dan untuk belajar anak-anak kembali. Anak-anak bisa menuliskan dengan pertanyaannya. Kerjakan di buku tulis anak-anak ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar gerakan dasar tari Bunggong Jeumpa dalam posisi berdiri. Apakah anak-anak masih ingat gerakan dasar tersebut? Mari kita pelajari lagi gerakan tari Bunggong Jeumpa. Apakah anak-anak masih ingat gerakan dasar tari Bunggong Jeumpa? Ayo kita pelajari gerakan dasar berikut, melanjutkan gerakan yang kemarin. Baik anak-anak, mari kita pelajari gerakan tari Bunggong Jeumpa. Gerakan F melanjutkan gerakan kemarin. Yang pertama, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan H, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan I yang merupakan gerakan terakhir, kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Anak-anak bisa mempelajari dan memahami gerakan tari dengan menirukan gerakan yang ada pada gambar. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, untuk lebih memahami gerakan tari Bunggong Jeumpa, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Anak-anak juga dapat menirukan gerakannya sambil untuk latihan. Semangat!
Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa memahami gerakan tari Bunggong Seumpa? Anak-anak bisa mempraktikkan gerakan tari Bunggong Seumpa di rumah. Anak-anak bisa mengamati gerakan pada gambar maupun gerakan yang ada di video tadi. Anak-anak bisa mengerjakan dengan semangat ya. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan, dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus selalu menghargai dan menghormati orang lain. Dan tak lupa, anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, agar kita semua selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.